Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Sore ini kita bisa melanjutkan kembali kajian pekanan kita yang kali ini akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Ugi Soeharto. Sebelumnya juga kami ucapkan taqabbalah minna wa minkum, Id Mubarak Ustadz. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sore ini kita akan mengambil tema komersialisasi hutang dalam sistem keuangan hari ini. Kita punya waktu sekitar 1,5 jam atau 1 jam 40 menit, Ustadz, sebelum waktu maghrib untuk maskat, untuk segera memulai kajian ini. Oke, baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita dapat bertemu kembali dalam pengajian bulanan kita. Ya. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi menjaga kesehatan kita yang di tengah-tengah pandemi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihara kita sampai pandemi ini berakhir, insyaallah. Ya, saya juga ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum wa kullu amin wa antum bi khair kepada teman-teman semua di Maskat, ya. Minal aidin wal faizin, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita dan seluruh amal ibadah kita di bulan Ramadan. Amin. Ya, salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan besar Rasulullah SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan juga pada para ulama yang mewariskan risalah Rasulullah SAW sehingga Islam ini sampai kepada kita. Nah, jadi topik, ya, ataupun judul pengajian kita sore hari ini, ya, adalah komersialisasi hutang dalam sistem keuangan, ya, hari ini menurut pandangan Islam sebenarnya. Ya. Jadi komersialisasi hutang di sini adalah bagaimana akhirnya hutang itu menjadi sesuatu yang diperdagangkan, yang dikomersialkan, ya, dan dia menjadi satu sistem. Ya, jadi kita akan melihat secara makro, ya, dan nanti kita akan lihat juga implikasinya kepada kita secara mikro, ya, sehingga kita sadar, ya, dan betul-betul paham tentang sistem yang berjalan, ya, sistem keuangan yang berjalan. Ini memang ilmiah, ya, sesuatu yang ilmiah, sesuatu yang factual, ya, yang berdasarkan kepada ilmu keuangan dan ilmu ekonomi itu sendiri. Ya, dan saya rasa umat Islam sepatutnya memahami dan menyadari tentang hakikat ini, karena hutang yang berjalan ini bukan sekedar hutang, tetapi hutang yang ribawi, ya, hutang yang ada ribanya. Nah, jadi problem kita sebenarnya dua, problem riba dan problem hutang. Ya, nah, jadi bukan sekedar hutangnya, tetapi hutang yang, ya, mengandungi riba itu. Nah, sebelumnya kita ingin melihat dulu tentang apa yang disebut sebagai financial system, ya, supaya kita bisa memahami sistem itu, ya, yang disebut sebagai sistem keuangan ataupun financial system. Jadi financial system ini ada 5 komponen. Ya, dalam financial system ini ada 5 struktur, ada 5 komponen, ada 5 istilah,
ya, yang kita bisa lihat dari berbagai angle-nya, ya, kita lihat dari berbagai sudutnya. Ya, yang pertama itu adalah bagaimana keuangan ataupun uang itu disalurkan. Ya, nah itu cara penyalurannya, channelnya. Itu ada dua, namanya direct finance dengan indirect finance. Ya, ada uang yang disalurkan secara langsung, ya, ada uang yang disalurkan secara tidak langsung, ya. Nah, uang yang disalurkan secara langsung ini berlangsung di di pasar uang, di pasar keuangan ataupun di financial market, ya, seperti di stock market, ya, ataupun secara langsung gitu, bertemu di antara di antara peminjam dengan yang meminjam, itu bertemu secara langsung. Ataupun indirect, ini melalui financial intermediaries, melalui bank. Ya, jadi orang yang ada kelebihan ditaruh di bank, kemudian pihak yang memerlukan lebihan itu ya menggunakannya dari bank. Jadi bank ini dia menjadi perantara di antara dua ini. Nah, sistem yang seperti ini, sistem penyaluran seperti ini disebut sebagai indirect finance. Ya. Nah, jadi di antara kita saja sudah terlibat ini dengan indirect finance. Ya. Ada juga di antara kita yang terlibat dalam direct finance. Kalau kita beli saham misalkan, ya, kalau kita beli saham, ya, kalau kita beli sukuk, ya, kalau kita beli reksadana, kita sebenarnya sudah bermain di financial market. Ya, tapi semua kita, saya yakin semua kita yang ada di sini, ya, terlibat langsung dengan financial intermediaries. Ini satu, ya. Jadi secara tidak langsung sebenarnya kita sudah masuk di dalam financial system. Ya. Kemudian yang kedua, dari segi instrumen yang digunakan, ya, instrumen keuangan yang digunakan, yaitu ada dua juga, ya, jenisnya. Ada yang disebut sebagai debt instrument dengan equity instrument. Ya, instrumen-instrumen yang berdasarkan hutang dengan instrumen-instrumen yang berdasarkan equity, berdasarkan kepemilikan. Nah, kalau yang debt ini contohnya seperti misalkan surat utang yang kita beli, ya kan, ataupun bond, ya, kita beli bond, itu berarti kita sudah menggunakan debt instruments. Kalau equity instrument, kalau kita beli saham misalkan, ya, nah ini kalau kita lihat dari segi instrumennya. Kemudian yang ketiga, kita lihat dari kapan dia diperdagangkan dan diperjualbelikannya itu. Ya, kalau kita menggunakan, dia ada dua juga, ada pasar primer, ada pasar sekunder namanya, primary market dengan secondary market. Nah, kalau primary market, pasar primer ini adalah ketika instrumen-instrumen keuangan tadi dikeluarkan untuk pertama kali, dijual dan dibelikan untuk pertama kali. Itu namanya istilahnya instrumen itu diperdagangkan di pasar primer, ya, atau di pasar primary. Tapi seandainya kita membeli setelah itu, ya, maka itu disebut sebagai pasar sekunder. Nah, biasanya pasar primer ini dimulai dengan IPO namanya, Initial Public Offering. Ya, ini struktur yang ketiga, di mana ataupun kapan kita membeli instrumen-instrumen ini. Adakah di pasar primer ataupun di pasar sekunder? Of course, kebanyakannya kita membeli di pasar sekunder, kebanyakannya. Ya. Dan yang keempat, di mana dia diperdagangkan? Ya, di mana? Ya, nah ini pun ada dua juga. Ada yang diperdagangkan disebut sebagai di organized exchange. Ada yang diperdagangkan di over the counter OTC. Nah, kalau kita misalkan membeli langsung ke bursa efek, misalkan, ya, bursa efek di Jakarta ataupun di New York ataupun di Muscat, ya, kita pun di Muscat ada bursa juga, ya.
Nah, itu namanya kita melakukan jual beli itu di exchange, namanya di organized exchange. Tapi kalau kita di luar daripada itu, ya, maka itu disebut sebagai over the counter. Ya, seperti misalkan kita pergi ke money changer, ya, menukar duit kita, ya, dari rupiah ke dolar, misalkan dari dolar ke rupiah, ya, dari Omani rial, oke, ke dolar, ya, itu over the counter, sebab kita melakukannya tidak di exchange. Itu yang keempat. Nah, yang kelimanya adalah kelompok pasarnya. Kelompok pasarnya ini kita bisa bagi dua juga. Ada yang disebut sebagai capital market, pasar modal. Ada yang disebut sebagai money market, pasar uang. Nah, jadi bisa kita kelompokkan. Apakah kita bermain di pasar modal ataupun kita bermain di pasar uang. Nah, ini ada beda antara capital market dengan money market. Walaupun dua-duanya adalah financial market. Ya. Itu lebih kurang yang kita sebut sebagai sistem keuangan. Ya, disebut sebagai financial system. Oke. Nah, saya ingin mengaitkan hal ini ya dengan satu konsep dalam muamalah. Ya, konsep dalam dalam syariah, yaitu yang disebut sebagai konsep qard, al-qardu, ataupun pinjaman. Ya, kita pernah juga menyentuh ya dulu kan dalam pengajian kita tentang al-qardu ini. Tetapi sekarang saya ingin mengaitkan konsep al-qardu ini dengan pasar, ya, pasaran hutang, ya, dengan komersialisasi hutang. Ya, jadi qard. Nah, apa ini definisi dari qard? Ya, al-qardu ini secara definisinya yang diberikan oleh AAOIV. Apa ini AAOIV? AAOIV adalah Accounting and Auditing Organization, ya, for Islamic Financial Institutions. Nah, jadi OIV ini adalah satu organisasi besar, sebenarnya organisasi dunia yang pusatnya di Bahrain, yang dia mengeluarkan standar-standar syariah dan juga standar-standar accounting. Ya, jadi dia seperti standard body lah, ya, professional standard body untuk syariah, ya, yang berkait dengan Islamic banking and finance, ya, dan juga standar akuntansi dan standar auditing. Ya, jadi dalam AOV ini halaman 347 itu disebut qard itu adalah the transfer of ownership in fungible wealth to a person on whom it is binding to return wealth similar to it. Nah, ini definisi dari qard. Qard itu adalah transfer ownership, ya, transfer kepemilikan in fungible wealth. Apa ini fungible wealth? Fungible wealth adalah harta-harta yang homogeneous, yang banyak kesamaannya, seperti uang misalkan, itu kan banyak, saham, ya, kemudian emas, ya, perak, ya, nah itu namanya fungible wealth. To a person, kepada seseorang, ya, on whom, yang mana orang ini it is binding to return wealth similar to it. Karena orang ini harus mengembalikannya, ya, dengan sesuatu yang serupa dengannya, bukan yang sama. Ya. Jadi oleh sebab itu di sini fungible wealth, karena fungible ini begitu dipakai habis. Jadi ketika dikembalikan, maka dia tidak bisa mengembalikan hal yang sama. Dia harus mengembalikan hal yang serupa. Nah, dari sini kita bisa membuat beberapa kesimpulan tentang ciri-ciri qard. Yang pertama, dia menimbulkan hutang. Ya, jadi apabila seseorang memberikan qard, maka orang yang mendapatkan qard itu, mendapatkan pinjaman itu dengan sendirinya berhutang. Kedua, ya, qard itu menimbulkan perpindahan milik. Makanya di situ istilahnya itu transfer of ownership, terjadi perpindahan milik. Kalau saya misalkan meminjamkan uang kepada seseorang, maka uang tadi sudah menjadi milik peminjam itu, ya. Dia bisa melakukan apa saja. Dia bisa menggunakan uang itu untuk membeli barang, untuk menyedekahkan, untuk investasi, apa saja, karena uang itu adalah miliknya. Nah, itu qard. Berbeda dengan i'aroh.
I'arah juga adalah pinjaman. Hari itu kita pernah juga sentuh. Tapi pinjaman yang tidak berpindah milik. Ya, kalau saya pinjamkan payung kepada seseorang misalkan, maka payung itu adalah tetap milik saya. Ya, jadi tidak berpindah. Jadi ada beda tuh di antara meminjamkan uang dengan meminjamkan payung. Nah, kalau pinjam uang itu namanya qard dan itu terjadi pindah milik. Tapi kalau kita meminjamkan payung itu tidak terjadi pindah milik. Itu namanya i'arah. Ya. Nah, kita sedang berbicara tentang qard. Kemudian yang ketiga, qard itu meminjamkan harta yang mithli namanya. Harta yang mithli ini artinya yang homogenes, kayak pinjam uang. Nah, itu harta yang mithli. Ya, pinjam emas misalkan, itu harta yang pinjam beras. Ya, itu harta yang mithli. Jadi diukurnya itu bukan kepada partikular itu, tetapi diukurnya kepada kesamaan jenisnya. Kalau kita pinjam beras seliter, ya, dari tetangga kita misalkan, of course beras itu tujuannya untuk kita makan, kan? Begitu kita makan beras itu habis, maka ketika kita kembalikan, kita harus mengembalikan yang semisalnya. Nah, ini yang keempat ini, mengembalikan yang semisalnya. Jadi bukan yang seliter itu yang kita pinjamkan, ya, karena yang itu sudah kita konsum. Begitu juga kalau kita pinjam uang, ya, kita pinjam uang, kita mengembalikannya ada yang semisalnya. Ya, kita pinjam uang misalkan 20 rial lah misalkan, kita pinjam 20 rial, kita bisa mengembalikan dengan 2 keping 10 rial ataupun 4 keping 5 rial. Tidak semestinya kita kembalikan dengan uang yang sama, kita pinjam itu dengan serial number yang sama, ya, karena uang tadi sudah kita pakai, ya. Nah, kemudian yang 5 ini yang penting nih, ya. Di antara yang penting juga di EOV itu menyebutkan it is not valid if compensation is stipulated in it. Jadi secara syariahnya tidak boleh, tidak sah dalam pinjam meminjam itu, dalam qard itu ada kompensasi yang disyaratkan. Nah, jadi tidak boleh ada kompensasi, ya, tidak boleh ada bayaran, tidak boleh ada ada manfaat, ya. Ya, jadi oleh sebab itu qard ini harus pure kebajikan. So di sini EFI juga mengkategorikan pinjaman sebagai kontrak kebajikan ataupun kontrak sedekah ataupun amal kebaikan, bukan kontrak komersial ataupun bisnis. Nah, jadi qard ini tidak boleh dijadikan komersial, tidak boleh dijadikan bisnis. Dia harus pure charity. Dia harus pure kebajikan. Nah, ini posisi syariah, posisi Islam. Nah, yang kita akan lihat, karena judulnya adalah komersialisasi hutang, unfortunately, ya, yang terjadi di dalam sistem keuangan pada hari ini justru pinjaman dan hutang inilah yang menjadi bahan komersial dan bahan bisnis. Nah, ini sangat bertentangan sekali dengan spirit dan juga kehendaknya Islam itu sendiri. Oke, sekarang kita ingin gabungkan, ya, di antara konsep qard yang telah kita bincangkan tadi dengan konsep riba. Ya, konsep qard itu dengan konsep riba. Jadi kita juga tahu ada hadis, ya, kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Ya, setiap pinjaman, setiap qard yang mendatangkan manfaat, ya, kepada yang memberi pinjam, maka itu adalah riba. Ya, tadi itu makanya qard itu harus pure charity, ya kan, harus pure welfare, harus pure kebajikan, ya, bukan bisnis, bukan manfaat. Jadi setiap pinjaman yang memberikan manfaat kepada si peri pinjam, maka itu adalah riba. Manfaatnya ini apa? Manfaat bisa berbagai macam manfaat. Manfaat bisa berupa uang, ataupun bisa juga selain uang, seperti barang atau jasa. Ya. Contoh, kalau uang itu manfaat uang, misalkan pinjam 100, kemudian disyaratkan kembali harus 110 misalkan. Maka yang 10 itu adalah riba. Ya. Ataupun kalau barang, bukan uang, misalnya pinjam 100,
kembali harus 100 plus sebuah kado misalkan. Maka sebuah kado itu juga adalah riba. Ya, ataupun pinjam 100, kembali 100 plus satu pertolongan. Pertolongan itu juga adalah riba. Ya. Nah, jadi yang tidak riba itu pinjam 100, kembalikan 100, tidak ada embel-embel apa-apa yang disyaratkan, kecuali kalau tidak disyaratkan, ya. Nah, itu bukan riba. Jadi semua tambahan itu menjadi persyaratan atau perjanjian atau persetujuan atau kebiasaan pinjaman, maka hal itu akan menjadi riba. Ya, hal itu akan menjadi riba. Ya. Tetapi sekiranya tambahan itu bukan seperti di atas, ya, maknanya bukan persyaratan, bukan perjanjian, bukan persetujuan, ya, bukan kebiasaan, maka itu tidak riba. Ya. Akan tetapi, nah ini kita hati-hati karena ini subjektif, persyaratan itu, maka di sana ada celah. Ya, celah itu namanya hilah. Ya, celah itu namanya hilah. Ya, ini udah jadi bahasa kita juga nih, bahasa Indonesia, helah. Ya, dari bahasa Arab sih sebenarnya hilah. Ya, al-hilah. Ya, jamaknya hiyal. Hilahnya artinya mencari celah. Ya, supaya secara secara literalnya seolah-olah dia tidak riba, tetapi secara esensinya sebenarnya riba. Nah, itu namanya hilah. Ya, baik, yaitu hubungan di antara qard dengan riba. Oke. Nah, saya ingin menyentuh tentang hilah nih. Ya, tentang hilah ribawiyah. Ya, tentang hilah ribawiyah. Sebagai contoh saja ya. Jadi hadis Nabi SAW ada menyebutkan, ya, Rasulullah ini ada menyebutkan tidak membolehkan menggabungkan di antara pinjaman dengan jual beli dalam satu kontrak. Jadi dalam syariah nggak boleh kita gabungkan dua kontrak, dua akad, ya, dua akad yang dijadikan satu, yaitu akad pinjaman. Ya, salaf namanya ya. So pinjamannya banyak istilahnya. Ya, salah satunya adalah salaf, ya, sama dengan qard sebenarnya. Ya, dengan akad jual beli. Nah, ini tidak boleh disatukan. Apa maksudnya ini? Jadi dalam satu hadis Rasulullah bersabda, la yahillu salafun, ya, wa bai'un. Ya, tidak halal. Ya, salaf atau pinjaman dan jual beli itu jadi satu, itu maksudnya. Ya. Nah, apa maksud dari menyatukan antara pinjaman dengan jual beli ini? Apa maksudnya? Ya, apa contohnya? Contohnya misalkan begini, saya beri pinjaman uang ini dengan syarat Anda membeli barang saya. Nah, ini tidak boleh begitu. Ya, saya beri pinjaman uang ini dengan syarat Anda membeli barang saya. Nah, itu tidak boleh. Ya. Contohnya misalkan saya punya toko, ya, saya punya toko, ya, kemudian ada orang pengen meminjam uang dari saya, kemudian saya katakan boleh pinjam uang dari saya, ya, tapi dengan syarat kamu harus membeli barang saya. Nah, itu tidak boleh. Ini diantara contoh bagaimana pinjaman dengan jual beli itu, ya, bersatu, ya, walaupun pinjaman itu tidak berbunga. Ya, walaupun pinjaman itu adalah tidak berbunga. Ya, dia pinjam 100 misalkan, kembalikan 100. Tapi saya mensyaratkan kamu harus beli barang saya, itu tidak boleh. Ya. Jadi begitu. Kenapa tidak boleh? Nah, ini konsisten dengan larangan Rasul tadi itu. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Ya, setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat kepada yang memberikan pinjaman, maka itu riba. Jadi alasan yang pertama tidak boleh itu karena si pemberi pinjaman dapat manfaat dengan terjualnya barang dagangannya. Nah, itu manfaatnya. Ya. Karena dia mensyaratkan tadi, kamu boleh pinjam duit saya asalkan kamu beli barang saya. Ya, maknanya dia dapat manfaat daripada pinjaman uang yang tidak berbunga, of course, yang tidak ada bunganya di situ, ya. Tidak lagi bayar lebih, tetapi sebenarnya itulah bunganya.
Itulah ribanya. Ya, itulah manfaatnya sebenarnya. Ya, itu satu alasan. Kemudian alasan yang kedua adalah bisa jadi si penjual mengenakan kadar keuntungan yang lebih tinggi dari biasanya karena uangnya dipinjamkan tanpa bunga. Nah, di sini kemungkinan terjadi hilah. Ya, jadi ketika dia itu mengatakan boleh kamu pinjam uang dari saya 100 tapi kamu harus beri barang saya. Bisa jadi ketika dia menjual barang itu dia menaikkan harga ya, tanpa diketahui oleh si peminjam atau si pembeli tadi. Ya. Nah, jadi di situ dia sebenarnya sudah menggunakan hilah. Ya. Jadi dia sudah dapat untung satu karena menjual barangnya, yang keduanya dia dapat untung dari riba sebenarnya karena hilangnya, karena dia naikkan markupnya itu. Ya, dia naikkan apa namanya? Dia menaikkan kadar keuntungannya. Nah, jadi begitu. Jadi qard ini bisa di apa namanya? Qardu ini bisa dijadikan hilah seandainya dia bertemu dengan jual beli. Ya, seandainya pinjam meminjam ini bertemu dengan jual beli, disatukan oleh jual beli, maka dia bisa menjadi hilah. Ya. Nah, inilah yang akan kita bincangkan lebih lanjut. Kenapa akhirnya hutang piutang itu dikomersialisasikan? Ya, ini adalah satu gabungan ya di antara ya pinjam meminjam dengan jual beli. Ya. Baik, sekarang kita ingin melihat spirit ya syariah. Kenapa pinjaman itu harus murni bersifat kebajikan? Ya, jadi kalau ingin bisnis, jangan bisnis dari pinjam meminjam. Banyak lagi bisnis yang lain. Pinjam meminjam ini khusus untuk murni kebajikan. Ya, itu kenapa? Ya, apa alasannya? Apa alasan syariahnya? Apa maqasidnya? Alasannya adalah agar supaya pinjaman tidak dikomersialkan dan dijadikan bisnis untuk mendapatkan keuntungan. Justru ya pinjaman itu harus bersifat murni supaya pinjaman tidak dikomersialkan. Tidak dijadikan objek bisnis, tidak dijadikan objek jual beli untuk mendapatkan keuntungan. Ya, kalau ingin dapat keuntungan jangan dari pinjaman. Banyak lagi dari yang lain. Itu maksud syariah seperti itu. Jadi larangan menggabungkan pinjaman dan jual beli sejalan dengan semangat tidak bolehnya ya memperniagakan pinjaman dan hutang. Jadi pinjaman dan hutang ini tidak boleh menjadi landasan perniagaan, landasan bisnis. Ya, dia harus pure kebajikan, pure charity, pure welfare, pure assistance, pure help. Ya, nah ini spiritnya di dalam syariah. Kalau ingin mendapatkan keuntungan, maka jalannya adalah jual beli. Kalau ingin untung, ya jual beli. Ya. Tapi kalau pinjaman itu bukan untuk mencari untung. Pinjaman adalah untuk memberikan kebajikan. So ini babnya, bab kebajikan, ini babnya bab mencari untung. Dua-duanya boleh. Kebajikan boleh, mencari untung boleh. Yang tidak boleh itu mencampur adukkan keduanya. Nah, ini tidak boleh. Pada hari ini bercampur aduk. Kalau disebut financial assistant itu cari untung sebenarnya. Ya, nama aja financial aids, financial assistant, tapi di belakangnya mencari untung sebenarnya. Ya, katakanlah IMF misalkan memberikan financial aid, istilah saja financial aid, tapi sebenarnya IMF ya mencari untung. Ya, ini sebagai satu contoh saja. Nanti kita akan lihatnya lebih jauh lagi. Jadi ya ini bertolak belakang dengan semangat sistem keuangan kontemporer yang menjadikan pinjaman dan hutang piutang sebagai aset perniagaan dan mencari untung. Ya, jadi dalam sistem keuangan kontemporer yang global dan dunia pada saat ini adalah justru pinjaman dan hutang piutang ini dianggap sebagai aset perniagaan, aset bisnis, dan tujuannya adalah mencari untung. Ya.
Kalau kita lihat di dalam neraca bank, ya kalau kita belajar akuntansi, neraca bank itu ada aktiva, ada pasiva. Loan itu masuk di dalam aktivanya bank. Ya. Jadi loan itu adalah asetnya bank. Ya, karena loan itu dianggap aset yang bisa mendatangkan keuntungan. Nah, jadi begitu, bahkan dalam commercial bank, ya, dalam bank komersial, pinjaman itu adalah aset yang paling besar dari bank. Ya, itu hakikatnya seperti itu. Karena bank memang jualan hutang. So, sistem keuangan kontemporer telah mencampur adukan antara perniagaan dan kebajikan di dalam apa yang kita sebut sebagai komersialisasi hutang. Ya, komersialisasi hutang. Jadi hutang yang dikomersialkan. Ya. Sekarang kita ingin lihat sejauh mana struktur ataupun besarnya pasar hutang itu di dalam sistem keuangan kita. Ya, di dalam sistem keuangan kita, pasar hutang itu di mana ya? Jadi sistem financial market tadi kan kita bisa bagi kepada dua kelompok. Ada yang disebut sebagai capital market, ada yang disebut sebagai money market. Ya, ada yang disebut sebagai pasar modal, ada yang disebut sebagai pasar uang. Ya, nah pasar modal ini dia terdiri dari dua grup lagi, disebut sebagai pasar utang, kemudian satu lagi disebut sebagai pasar equity. Nah kalau pasar utang ini jelas hutang yang berjangka panjang. Nah ini, jadi kalau hutang jangka panjang lebih dari setahun, temponya itu, maka itu jatuhnya di dalam capital market. Ya, contohnya misalkan surat utang bond misalkan, itu masuk di dalam capital market. Ya, kalau equity market ini saham. Ya, nah, saham dia tidak masuk dalam debt, dalam pasar hutang. Kemudian money market, pasar uang ini semuanya hutang. Pasar uang ini semuanya hutang. Tetapi dia hutang yang short term. Short term ini maksudnya adalah jangka pendek. Jadi beda di antara capital market dengan money market, ya. Yang satu adalah long term, yang satu lagi adalah short term. Ya, capital market itu hutangnya long term, money market itu hutangnya short term. Nah, itu istilah, tapi dua-duanya adalah pasar hutang. Dua-duanya bermain di pasar hutang. Ya. Nah, kita ingin melihat sedikit tentang statistik nih, ya, statistik pasar hutang di tingkat global, ya, di tingkat dunia nih, ya, supaya kita ada perspektif global, ya. Ini saya ambil dari Wikipedia saja yang mudah untuk kita akses, ya. So the bond market has largely been dominated, by the United States. Nah, jadi Amerika sebenarnya yang mendominasi, ya, pasar bond, ya, ataupun surat utang, which account for about 39% of the market. Jadi dari seluruh pasaran bond atau pasaran utang itu 30%-nya itu ada di Amerika. Ya, jadi 61%-nya baru di seluruh dunia. Yang 39 ini numpuk di Amerika. Ya, as of 2017, the size of the worldwide bond market, ya, total debt outstanding is estimated at 100.13 trillion US dollar, according to Securities Industry and Financial Market Associations. Jadi pada tahun 2017, sekarang itu sudah tahun 2020, tentu bilangannya ataupun jumlahnya sudah membesar lagi. Pada waktu itu saja pasaran hutang, ya, pasaran hutang dunia itu, pasaran bond dunia itu udah 100 triliun US dollar. Bayangkan 100 triliun US dollar. GDP Indonesia itu baru 1 triliun, ya. GDP ininya lah, nominalnya lah, ya. Baru 1 triliun. Ya. Sedangkan pasaran bond di dunia itu 100 triliun. Oke. 100 triliun bond ini sudah melebihi GDP seluruh dunia. Ya, nah ini berdasarkan statistik Time, the gross world product is the combined gross national product of all countries in the world, equal to the total global GDP.
Jadi total global GDP ini, seluruh produksi negara ini 1 tahun, seluruh negara, world economy comprising 193 economies. Jadi di dunia ini ada 190 negara, 193 negara. Ya, tahun 2019 kalau semua GDP dunia ini disatukan, itu baru 86,6 triliun. Baru 86,6 triliun. Sedangkan pasaran bond sudah 100 triliun tahun 2000. Maknanya pasaran hutang itu melebihi daripada produksi, melebihi daripada produktivitas ya negara-negara di seluruh dunia kalau dikombinasikan. Jadi hutang itu lebih daripada produktivitas kita sendiri. Dan ini menunjukkan bentuk komersialisasi hutang yang sangat besar ya dalam sistem keuangan dunia. Bayangkan. Ya, kita bisa bayangkan betapa dahsyatnya sebenarnya sistem ya, hutang di dunia ini. Ya. Baik, tadi kita sentuh tentang bond kan. Ini market bond. Ini bond ini hanyalah salah satu, of course, yang paling populer ya dari instrumen instrumen pasar hutang ini adalah bond. Ya, nah, bond ini apa sih? Ya, jadi saya ingin memperkenalkan sedikit tentang apa yang disebut sebagai bond. Kadang-kadang kita bilang obligasi dalam bahasa Indonesia, ataupun kadang-kadang kita bilang surat utang. Ya, kalau dalam bahasa Inggris bond, of course. Ya, ataupun kita bilang obligasi. Ya, mungkin ini dari bahasa Belanda ini, ya, ataupun surat utang. Nah, dalam bond ini ada 4 karakteristiknya, ada 4 cirinya. Setiap bond ini mesti ada 4 ini, ya. Yang pertama, bond itu punya face value namanya, ada nilai nominal. Nah, nilai nominal ini adalah nilai yang tertera pada bond itu. Ya, katalah bond itu 1 juta misalkan, maka nilai nominal bond itu adalah 1 juta. Nah, nilai nominal ini fungsinya apa? Fungsinya apabila nanti bond itu dikembalikan kepada emitennya, kepada pengeluarnya, maka orang yang mengembalikan bond itu akan mendapatkan face value-nya. Nah, itu fungsi daripada face value atau nilai nominal. Yang kedua, bond itu ada maturity-nya, ada tanggal jatuh tempohnya. Kapan bond ini berlaku? Ada yang bond berlaku misalkan 5 tahun, ada bond berlaku 10 tahun. Nah, Indonesia baru-baru ini kan ingin mengeluarkan bond berapa? 50 tahun kan? Ya, berarti bond itu selama 50 tahun bisa diperjualbelikan di pasaran bond. Ya, bisa berpindah tangan. Ya, 50 tahun. Nanti kalau udah sampai 50 tahun baru bond itu akan kembali ke pemerintah Indonesia. Dan pemerintah Indonesia harus membayar face value-nya kepada orang yang terakhir yang memiliki bond tadi. Ya, memiliki surat utang tadi. Nah, itu bond ada maturity-nya. Yang ketiga, bond ada kuponnya, ada bunganya. Nah, jadi di dalam bond itu tertera bunganya berapa misalkan. Ya, katalah bunganya 5% misalkan setahun. Maka pihak pengeluar bond harus membayar bunga itu tiap-tiap tahun. 5%. Kalau misalkan satu bond itu harganya 1 juta, ya nilai face value-nya 1 juta, dan kemudian kuponnya itu 5%, ya berarti 5% dari 1 juta, yaitu 50.000. Ya, jadi 50.000 ini harus diberikan kepada pemegang bond, kepada bond holder. Jadi setiap tahun, ya setiap keping bond itu ada interestnya. Jadi kalau cuma 1 bond saja, ya 50.000. Tapi kalau mengeluarkan bond sampai 1 triliun, ya kalikan saja 1 triliun itu dengan 5%. Ya, jadi berapa bunganya harus pihak emiten itu membayarkan. Ya. Oke, itu kupon. Dan yang keempat, bond itu punya harga. Ya, punya harga, ada 2 harga nih, harga penerbitan dan juga ada harga pasaran. Harga penerbitannya adalah harga ketika bond itu dijual pertama kali itu di pasar primer. Berapa? Tidak semestinya harga yang dijual itu sesuai dengan face value. Kalau face value-nya 1 juta, bisa saja dijual kurang dari 1 juta. Ya. Ini namanya discounted. Ya.
Kalau yang sama ini namanya par, at par. Ya. Kalau yang lebih namanya at premium. Ya, dia bisa dijual dengan katakanlah walaupun face value 1 juta bisa dijual dengan 1.100.000, 1.200.000. Ya itu disebut sebagai harga ya, market price-nya. Ya, ataupun harga pasarannya. Nah, nanti di pasar primer harganya berbeda, di pasar sekunder harganya akan fluctuate nanti, tergantung pada permintaan, ya, banyak faktor. Nah, jadi setiap bond ini ada keempat-empat ciri ini. Ya. Oke, saya ingin memberikan contoh transaksi bond, ya, transaksi obligasi secara sederhana. Ya, misalkan sebuah perusahaan mengeluarkan obligasi bertempo 20 tahun dengan nilai nominal 1 juta rupiah dan memiliki kupon ya 5% setahun dengan harga penerbitan 950.000 rupiah. Ya. Nah, jadi face value-nya adalah 1 juta, kuponnya adalah 5%, harga penerbitannya adalah 950.000, maturity-nya adalah 20 tahun. Jadi ke semua ciri ini ada face value, ada maturity, ada kupon, ada price. Ya. So maturity-nya 20 tahun, face value-nya 1 juta, kuponnya 5%, harganya 950.000. Nah, ini discounted price. Oke. Apa artinya ini? Apa arti dari sebuah bond yang memiliki ciri-ciri seperti ini? Ya. Artinya yang pertama, perusahaan itu meminjam uang 950 rupiah per obligasi. Per satu bond, per satu lembar bond. Ya. Jadi bayangkan seandainya dia mengeluarkan 1 juta bond. Ya. Kalau 1 juta bond dikeluarkan oleh perusahaan ini dan satu itu harganya 950.000, berarti perusahaan ini meminjam uang sebanyak 950.000 juta ataupun 950 miliar rupiah. Itu maknanya. Jadi sebenarnya perusahaan ini meminjam, tapi cara meminjamnya itu adalah dengan mengeluarkan instrumen yang disebut sebagai bond. Oke, baik. Itu yang pertama. Yang kedua, perusahaan itu akan membayar bunga 50.000 rupiah, yaitu 5% dari nilai nominal tiap-tiap tahun selama 20 tahun. Ya, untuk selembar bond. Ya, untuk selembar bond. Jadi kalau seseorang misalkan membeli 100 lembar bond dari perusahaan ini, ya, maka dia tiap-tiap tahun akan dapat 50.000 rupiah kali dengan 100. Ya, jadi 50.000 kali dengan 100 dia dapat 5 juta. Ya kan, 50.000. Ya, kali dengan 100 dia dapat 5 juta. Tiap-tiap tahun dia dapat 5 juta. Ya. Karena dia memiliki 100 lembar bond. Ya, dia dapat kupon, dapat interest, dapat bunga dari bond itu 5 juta. Kemudian arti yang ketiga adalah pada tahun ke-20 perusahaan akan membeli kembali selembar obligasi itu seharga nominal 1 juta rupiah. Nah ini tadi itu face value. Maka perusahaan tadi dia akan redeem, dia akan menarik kembali bond-bond yang ada di pasaran itu. Karena apa? Karena maturity-nya hanya 20 tahun dan pemegang terakhir kepada bond itu akan menerima face value-nya, yaitu 1 juta rupiah per lembar bondnya. Ya, itu maknanya. Yang keempat, pemegang obligasi dapat menjual obligasinya di pasar sekunder sebelum jatuh tempo. Jadi selama 20 tahun, dari tahun pertama bond itu dikeluarkan sampai tahun ke-20, pemegang bond tadi bisa menjual dan bisa membeli bond itu ya kepada siapa saja ya di pasaran sekunder. Maka disinilah terjadi apa yang disebut sebagai komersialisasi hutang. Ya, hutang yang diperjualbelikan ya di dalam sistem keuangan. Ya. So di mana sih sebenarnya ribanya pasar obligasi ini? Tadi kita sudah sentuh tentang riba kan. So ribanya itu di mana dalam pasar obligasi ini?
Ya. Kita bisa lihat dari berbagai segi. Yang pertama, esensi obligasi adalah pinjaman, berhutang. Walaupun dengan nama jual beli. Nah, tadi kita istilahnya beli bond, jual bond, pasar bond, itu seolah-olah jual beli. Tetapi esensinya adalah berhutang. Ya, itu adalah pinjaman. Nah, disinilah rancunya itu di antara konsep meminjam dengan konsep membeli yang sudah dicampur adukan. Ya. Jadi sebenarnya esensi obligasi adalah hutang, pinjam, walaupun dengan nama jual beli. Ya, yang keduanya ini termasuk dalam jenis riba pinjaman dan juga jenis riba buyut. Jadi dua-duanya ada di situ. Riba pinjaman ada, ya, riba qurud itu ada, riba buyut itu ada. Hari itu kita sudah pernah bincang tentang konsep riba, kan ada dua jenis riba, ada riba qurud, ada riba buyut. Nah, di dalam pasaran obligasi, dalam pasaran hutang ini dua-dua riba itu ada. Ya. Kita lihat riba pinjamannya itu di mana? Riba pinjamannya itu ada pada pinjam 950.000. Lalu bayar tiap-tiap bunga 1 tahun 50.000. Nah, itu pinjam 50.000. Lepas itu tiap-tiap tahun didapat 50.000. Ya. Nah, itu jelas riba pinjaman ada di situ. Kemudian riba jual belinya itu di mana? Jual beli obligasi itu, jual beli surat hutang. Ya, sama dengan jual beli uang sebenarnya. Ya, apabila harga beli dan harga jual berbeda, maka di sana ada riba. Karena apa? Karena hutang itu uang. Jadi sebenarnya menjual belikan uang. Beli uang harganya 950.000 dijual dengan 960.000 misalkan. Ya, karena surat utang itu adalah uang. Ya, nah, di sini terjadi riba jual beli. Ya, begitu juga riba jual beli ini terjadi pada pasaran sekunder dan juga ketika jatuh tempo. Jadi pada pasaran sekunder itu kita misalkan beli bond harganya 960.000 per lembar, kemudian kita jual 965.000 per lembar. Sudah terjadi riba di situ karena bond ini adalah hutang. Ya, bond ini adalah uang. Nah, ini terjadi dalam pasaran sekunder ataupun ketika jatuh tempo. Ketika jatuh tempo, face value-nya itu adalah 1 juta kan. Ketika kita beli mungkin harganya kurang dari 1 juta atau mungkin lebih dari 1 juta. Ya, maka di sini terjadi riba jual beli. Jadi riba jual beli dan riba pinjaman ini ada pada pasar obligasi. Oke. Kita ingin melihat penerbitan obligasi. Jadi siapa yang menerbitkan obligasi ini? Siapa yang menjual obligasi ini? Ini ada 2. Satu pemerintah, satu lagi swasta. Ya, contohnya misalkan pemerintah, misalkan. Jadi ada obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ya, ada yang disebut sovereign bond. Ini istilah sovereign bond, surat utang negara. Nah, ini surat utang negara. Ya, SUN ya, kalau dalam bahasa Indonesia. Ya, nah di Indonesia surat utang berjangka waktu 1 hingga 10 tahun. Dan diterbitkan oleh pemerintah itu istilahnya adalah surat utang negara. Ini istilah Indonesia. Jadi kalau surat utang itu berjangka waktu 1 hingga 10 tahun, kemudian dia dikeluarkan oleh pemerintah, oleh government, maka itu istilahnya dalam bahasa Indonesia adalah SUN, surat utang negara. Tetapi utang yang di bawah 1 tahun yang diterbitkan oleh pemerintah itu tidak disebut sebagai surat utang negara, tapi surat perbendaharaan negara, ya, SPN namanya. Nah, ini istilah saja. Jadi yang SPN ini jangka pendek, ya, jangka pendek. Nah, ini lebih kepada money market sebenarnya. Ya, surat utang negara ini lebih kepada capital market. Nah, ini istilahnya, ya. Tapi dua-dua itu adalah debt. Nah, kalau seandainya surat utang itu dikeluarkan oleh perusahaan atau korporasi, nah itu bahasa Indonesia kadang-kadang disebut sebagai obligasi, ya, sebagai obligasi swasta. Hanya ini istilah saja, makanya tadi ya kita sebut sebagai surat utang, obligasi, ya, ataupun bond, ya, dalam bahasa Inggrisnya of course ya istilahnya adalah bond. Ya, baik. Tadi kita sudah melihat tentang bond, ya. Surat utang jangka panjang. Sekarang kita ingin menyentuh tentang
money market, ya, tentang pasar uang jangka pendek, ya, pasar uang jangka pendek. Nah, saya bagi ini juga di Wikipedia supaya mudah untuk kita merujuknya, ya. Di sini disebutkan dalam Wikipedia, as money became a commodity, lihat, uang sudah menjadi komoditas. As money became a commodity, the money market became a component of financial market for assets involved in short-term borrowing, lending, buying and selling with original maturities of 1 year or less. Jadi apabila uang sudah menjadi komoditas, maka money market, ya, pasar uang menjadi satu komponen dari pasar finansial, ya, untuk aset-aset yang bersifat jangka pendek, ya, short term borrowing, pinjam meminjam, lending, buying and selling, jual beli, ya, jual beli financial instrument with original maturities, ya, of 1 year or less, untuk yang maturity-nya, yang jatuh temponya itu kurang dari 1 tahun, ya. Nah, pasar uang ini banyak. Pasar uang bisa terjadi antar bank. Bank meminjam uang dengan bank melalui reserve-nya itu. Nah, ini terjadi pasar uang di situ antar bank. Ya, bahkan ini yang overnight borrowing, ya, pinjam 1 malam misalkan. Jadi pasar uang ini terjadi antar bank. Pasar uang juga terjadi antar bank dengan bank sentral. Antar commercial bank dengan Bank Indonesia misalnya. Apabila commercial bank ini kehabisan reserve, ya, kalau dia sudah tidak bisa meminjam lagi dengan sesama bank, dia terpaksa meminjam dengan bank sentral. Ya, nah, di sini terjadi jual beli uang juga di situ terjadi. Pasar uang terjadi juga antara bank dengan perusahaan. Jadi bank bisa membeli instrumen-instrumen pasar uang dari perusahaan. Begitu juga perusahaan pun, ya, bisa membeli instrumen-instrumen pasar uang dari bank. Pasar uang bisa terjadi di antara perusahaan. Perusahaan satu membeli instrumen pasar uang dari perusahaan yang lain. Pasar uang, ya, terjadi dengan publik, ya, dengan masyarakat umum nih, kita nih yang bukan perusahaan, ya, yang bukan perusahaan, ini bisa juga terjadi. Kita bisa membelinya dari bank ataupun dari perusahaan. Jadi kita lihat pasar uang ini sudah mendominasi, ya, kehidupan kita, ya. Nah, ini adalah slide saya yang kedua terakhir, ya, kedua terakhir. Nah, jadi kita ingin saya ingin kemukakan di sini sedikit saja tentang apa yang disebut sebagai suku bunga BI ataupun disebut sebagai BI rate. Ya, BI rate, Bank Indonesia rate. Karena apa? Bank Indonesia rate ini adalah bunga yang paling rendah di Indonesia. Jadi struktur bunga ini bertingkat-tingkat dari bunga yang paling rendah kepada bunga yang paling tinggi. Biasanya bunga yang paling tinggi itu dari kartu kredit. Nah, itu kartu kredit adalah bunga yang paling tinggi. Yang paling rendahnya itu ada pada BI rate. Cuman BI rate ini nggak bisa kita dapatnya ini untuk financial institution saja, untuk lembaga-lembaga keuangan. Jadi apa ini BI rate? Ya, BI rate ini dikata when reference is made to the Indonesian rate, Indonesian interest rate, this often refers to the, ya, BI rate. Ya, ini yang kita sebut sebagai BI rate. Ya. Ini adalah Indonesian interest rate. Ya, ini adalah interest rate ataupun suku bunga, ya, yang paling rendah di Indonesia. So the BI rate is the base rate ataupun policy rate which is used by the Central Bank of Indonesia to shape the monetary policy. Jadi apabila pemerintah Indonesia, ya, melalui BI melancarkan
kebijakan moneter, maka BI rate ini sangat berperanan. Ya, BI rate ini yang akan menentukan. Kalau BI rate dinaikkan, maka suku bunga di Indonesia semuanya akan ikut naik. Kalau BI rate turun, maka semuanya akan turun. Ya, jadi di sini nanti ini bisa digunakan untuk mengatur business cycle. Kalau ekonomi kita sedang inflasi ataupun ekonomi kita sedang resesi dan sebagainya, ini bisa disetel dari sini ya, oleh pemerintah. So the rate is reflected in an increase or decrease of the interbank overnight rate, which is the interbank rate. Ya, nah, dari di sini BI itu akan menyetel ya dari pinjaman interbank. Jadi bank ini dia akan meminjam satu sama lain. Karena bank ini dia setiap hari pembukuannya itu harus ditutup. Ya, itu harus ditutup pembukuan hariannya. Kadang-kadang bank itu dia kekurangan reserve, ya, kekurangan cadangan wajib yang disebut sebagai statutory reserve. Ya, itu wajib ada. Ya, kadang bank ini nggak cukup reserve-nya itu, dia harus meminjam dari bank yang memiliki kelebihan reserve. Nah, peminjaman ini biasanya dilakukan overnight. Peminjaman ini dilakukan satu malam, dan itu tidak free, yaitu adalah interest-nya. Ya, ini namanya overnight, ya, overnight rate. So when the BI rate is changed, the interbank rate is following shortly thereafter most of the time. So kalau BI rate dinaikkan, maka interbank naik. Apabila interbank naik, maka interest yang lain akan ikut naik. Ya, karena interest itu diciptakan oleh bank sentral, kemudian diikuti oleh bank-bank yang lain, baru baru publik itu kalau kita beli rumah nanti, beli mobil, beli apa-apa, itu udah rate yang tingkatan yang sudah makin meninggi itu sebenarnya. This is also affecting the interest rates which bank apply on products, okay, like saving account, mortgages, and loans. Jadi interbank ini akan mempengaruhi nanti interest saving kita misalkan. Ya, itu berubah nanti interestnya, mortgage, pinjaman rumah kita, pinjaman mobil kita, ya, itu berubah semua. Nah, kalau BI itu biasanya menggunakan kelipatan 25 basis point. Jadi basis point ini adalah per 1000. Ya, dia kalau percentage itu per 100, kalau BPS basis point itu per 1000. Karena per 100 itu terlalu besar nominalnya bagi pasaran keuangan. Ya, mereka menggunakan per 1000 ya, supaya tidak terlalu besar. Karena 1% itu besar. 1% itu besar, 1% itu udah 10 BPS. Ya. Nah, biasanya bank itu dia di bawah 10 ya dan sebagainya. Jadi istilahnya itu kalau dalam pasaran keuangan bukan lagi percentage tapi BPS ya, ataupun basis point. Nah, sebagai penutup ya, dari sekedar gambaran ya, bagaimana hutang itu sudah menjadi sistem yang diperjualbelikan di semua lini keuangan ya, dalam sistem perekonomian, dalam sistem keuangan kita. Ya, jadi hutang dan riba telah menjadi darah daging sistem keuangan hari ini. Ya, so kita sudah melihat tadi ini adalah real, ini adalah fakta. Ya, bahwasanya riba itu sudah menjadi darah daging dan sudah masuk dalam semua lini keuangan kita. Ya, kemudian persoalannya adalah apakah kita terlibat di dalamnya? Ya, apakah kita terlibat di dalamnya? Nah, kita bisa melihat ini dari dua sudut, dari secara mikro dan secara makro. Ya, secara mikro mungkin kita masih bisa menghindarinya. Ya, secara mikro ya mungkin kita masih bisa menghindarinya dengan arti apa? Apabila kita berhutang ya kan, maka kita cari hutang yang tidak punya riba. Ya, itu masih bisa kita hindari. Ya, sebagai individu atau sebagai rumah tangga. Ya, disinilah kita berlindung dalam doa gitu tuh. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya, jadi kita berlindung pada Allah dari ghalabatid dain, dari keterlibatan dengan hutang, dari
perangkap hutang yang besar. Wa qahrir rijal, ya, dan juga dari paksaan. Ar-rijal, tokoh. Saya mengartikan qahrir rijal ini simbol kepada banking system sebenarnya. Ya, karena ghalabatud dain wa qarilnya ini satu. Nah, qahrir rijal ini banking system. Kita kalau udah berhutang dengan bank nggak bisa lari kita. Nggak akan bisa lari kita. Sebab apa? Sebab data kita itu sudah ada pada bank. Nah, kalau kita di luar negeri pun, kalau kita di luar negeri ya kan, mungkin di Oman juga atau di Bahrain dulu, kalau kita masih punya utang ya dengan bank ataupun dengan siapa-siapa, nggak bisa kita pulang tanpa harus menyelesaikan dahulu. Ya, bisa diblok ini kita, exit kita. Ya, bisa diblok di imigrasi ya sebelum kita menyelesaikan hutang. Saya ada teman-teman di Bahrain yang punya kasusnya seperti itu. Ya. Nah, secara makro, nah ini agak susah. Ya, secara makronya ya ini agak susah karena dia sudah menjadi sistem. Ya, dia sudah menjadi sistem. Inilah yang diindikasikan oleh Rasulullah, ya'ti 'alan nasi zamanun ya'kuluna riba, faman lam ya'kulhu asabahu min ghubarihi. Ya. Akan datang kata Rasul satu zaman yang mana manusia ini akan memakan riba. Faman lam yakulhu, adapun orang yang tidak memakannya, ini yang tadi mikro tadi, yang kita coba menghindari. Ada yang ya bisa, orang itu bisa akhirnya hidup normal tanpa terlibat dengan riba. Faman lam yakulhu, barang siapa yang tidak memakannya, asabahu min ghubari, tetapi dia akan tetap kena juga debu-debunya kata Rasul, debu-debu riba itu, karena debu riba itu sudah kayak virus riba lah sekarang ya. Ya, itu akan mudah sekali terkena paparannya itu. Ya, dan inilah yang kita bincangkan tadi, bahwasanya riba itu dan juga hutang ya, itu telah menjadi kita sendiri nggak bisa lari dari hutang. Ya. Beli rumah, misalnya beli mobil, jarang kita beli rumah, apalagi kalau beli rumah, kok susah. Ya. Tapi alhamdulillah ada Bank Islam, walaupun masih menggunakan hutang juga, tetapi dia tidak menggunakan riba, alhamdulillah, tapi dia tetap hutang juga. Ya. Nah, ala kulli hal. Ya, jadi, salah satu jalan untuk membersihkan ini adalah dengan sodako, ya kan? Dengan memberi zakat. Nah, dengan memberi zakat inilah akhirnya kita mungkin bisa membersihkan diri kita dari debu-debu riba ini juga diantaranya. Sebab itu zakat itu adalah penyucian. Khuz min amwalihim shadaqatan, ya, tuzakihim, tutahhiruhum wa tuzakihim. Ambil dari harta mereka itu zakat yang akan mensucikan dan akan membersihkan mereka. Jadi pembersihan zakat ini bukan dari income kita saja yang mungkin tidak bersih, ya, mungkin tidak adil, ya kan? Sekarang kan sistem income kita mungkin tidak adil. Kita kerja misalkan nggak begitu susah, tapi gaji kita berkali-kali ganda dengan kalau kita lihat misalkan yang jadi cleaner di kantor kita, ya kan? Begitu susah kerjanya itu, tapi gaji mereka tidak seberapa. Sementara kita santai aja, tapi gaji kita berlipat kali ganda. Ini kenapa begitu? Karena sistem ekonomi kita yang tidak balance. Ya, jadi dengan kita memberikan zakat, ya, ketidakadilan sistem itu sekurang-kurangnya kita bisa perkecil. Itu satu segi. Yang keduanya adalah zakat juga adalah membersihkan kita dari kemungkinan debu-debu riba ini yang kena ya, di dalam badan kita, kena ya, di dalam harta kita. Ya, jadi itulah yang saya ingin share pada sore hari ini, ya, berkenaan dengan bagaimana hutang itu telah dikomersialisasikan di dalam sistem keuangan kita. Ya, saya kembalikan kepada Pak Irsyad ya, untuk barangkali ada pertanyaan ya dari diskusi kita tadi. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz atas paparannya, sangat menarik, dan sekarang sudah ada antrian pertanyaan, beberapa pertanyaan dari rekan-rekan. Semoga bisa terjawab semuanya. Untuk pertanyaan pertama dari Pak Budi. Silakan Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Budi, apa kabar? Alhamdulillah, gimana kabar Ustaz? Ya, alhamdulillah. Ya, baik.
Ya, jazakallah khairan untuk paparan tentang komersialisasi hutang dalam ekonomi kita, Ustaz. Menarik sekali, Ustaz. Tadi Pak Budi udah ragu ya, ini bisa ditangkap apa enggak nih katanya. Saya bilang insya Allah ya, saya akan permudahkan diskusi gitu. Sangat menarik dan insya Allah mudah dicerna, Ustaz. Jazakallah khairan. Terkait dengan komersialisasi hutang tadi tentang obligasi dan pasar uang, Ustaz. Seperti kita tahu bersama, saat ini kan ada produk-produk reksadana syariah untuk pendapatan tetap, gitu Ustaz ya, yang di dalamnya ada obligasi syariah misalnya. Juga ada reksadana fund syariah yang mana mereka memasukkan dana kita di pasar uang syariah. Nah, kalau dari penjelasan antum tadi bahwa obligasi syariah ada kupon, ada sistem diskonnya gitu Ustaz, yang merupakan bunga. Bagaimana sistem syariah bisa mencari celah di situ Ustaz? Dan juga pasar uang syariah di mana memperdagangkan uang di sini sebagai nilai tukar gitu. Bagaimana sistem syariah bisa melihat bahwa ternyata pasar uang itu bisa dilihat celah syariahnya gitu Ustaz. Jadi supaya kita juga lebih yakin ketika kita memilih misalnya reksadana pendapatan tetap atau pasar uang syariah Ustaz. Jazakallah khair. Ya. Ini memang bisa cerita panjang sendiri ini ya. Ini ada perlu kuliah itu sendiri kalau kita ingin secara detail ya. Memang istilahnya itu pasar uang syariah, obligasi syariah. Kadang-kadang kita menggunakan istilah-istilah yang salah ya. Loan misalkan, Islamic loan misalkan. Itu adalah istilah-istilah yang salah kaprah. Ya, sebenarnya kita punya istilah sukuk misalnya. Kadang-kadang sukuk itu bukan tidak seperti bond ya, sebenarnya sukuk itu. Ya. Walaupun ada ciri-ciri. Nah, ini yang harus kita bahas. Sebenarnya ini cukup panjang, bukan saya tidak ingin menerangkan ya. Ringkasnya ini begini ya. Kalau sebuah produk syariah itu sudah disahkan oleh majelis oleh Dewan Syariah Nasional ataupun Dewan Syariah Bank, yaitu berarti mereka sudah menelitinya secara detail. Ya. Jadi kita sebagai orang awam, ya karena kita orang awam, ya kita terima fatwa mereka itu. Walaupun nanti di kalangan para ulama yaitu khilaf. Bisa terjadi khilaf sih di kalangan para ulama. Tapi itu khilafnya itu khilaf di tingkat tinggi lah ya, di tingkat para ulama. Ya. Nah, kalau kita bahaskan nanti dia jadi nggak bisa juga kita akan membuat putus ini boleh ataupun tidak. Jadi sebenarnya rule of thumb-nya itu kalau dia sudah diberikan penghalalan ini boleh misalkan. Ini reksadana ini misalkan syariah. Ya. Dan Dewan Syariah Nasional sudah mengatakan ini adalah syariah compliant. Maka sebenarnya mereka sudah meneliti setiap aspeknya. Ya. Walaupun mungkin nanti bisa terjadi perbedaan antara Dewan Syariah Nasional di Indonesia dengan AAOIV misalkan, di tingkat dunia misalkan, itu bisa terjadi perbedaan. Mungkin di AAOIV tidak, tapi di Malaysia boleh misalkan. Ya, bagi AAOIV itu syariah tidak syariah compliant, tapi bagi Malaysia, bagi Indonesia itu syariah compliant dan itu masih terjadi. Ya, itu masih terjadi. Tetapi sekurang-kurangnya kalau di tingkat nasional itu sudah ada ulama atau sudah ada dewan syariah yang membolehkan, yaitu kita satu segi sudah aman. Berarti mereka nanti akan bertanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena mereka mengatakan ini halal. Kita orang awam, ya saya ikut kamu saja dan kamu pun digaji oleh perusahaan-perusahaan itu, jadi kamu harus bertanggung jawab. Jadi ulama-ulama yang menghalalkan produk-produk syariah itu di akhirat itu berat tanggung jawabnya. Karena mereka hidupnya itu, gajinya itu dari fatwanya itu. Ya, jadi kalau tidak betul-betul mengeluarkan fatwa yang benar, mereka bertanggung jawab. Ya, dan kita orang awam kita ikut saja. Makanya kita memilih, jadi kita usahakan, saatnya kita ingin investasi juga, usahakan yang sudah di endorse ya oleh Dewan Syariah Nasional ini. Nah, bagaimana detailnya itu mungkin nanti kita bisa cari satu topik yang tersendiri per topik gitu, sukuk misalkan. Ya. Ataupun tadi itu uang, bagaimana pasar uang menurut syariah, ya.
Karena ini bisa panjang ini ya. Kalau saya ceritakan ini nanti tidak lengkap dan hanging nanti ininya. Ya, kita bisa mencari waktu nanti untuk kita jelaskan. Ada penjelasannya insya Allah. Ya, tapi tinggal lagi dia memerlukan waktu. Ya, jadi itu saja yang saya bisa katakan untuk Mas Budi untuk sementara ini. Jazakallah khair Ustaz. Jadi dengan menjadikan fatwa ulama sebagai hukum untuk orang awam seperti saya ini itu udah menjadi patokan untuk sudah nggak ada la raiba fih lagi dengan produk-produk syariah. Yes. Betul, ya. Karena mereka yang bertanggung jawab nanti. Tapi nanti ada mungkin ulama-ulama yang melakukan kritik. Ya, nah itu udah di tingkat mereka lah. Ya, bukan level kita itu. Ya, itu bukan level. Jazakallah khairan Ustaz. Ya, ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Pak Mukhlis, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Pak Mukhlis, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ustaz kayaknya istrinya udah di sini. Ya, bagaimana? Istrinya sudah di sini ya? Keluarga. Sudah ya, alhamdulillah. Istri Ustaz sudah pulang ke Malaysia atau di Brunei? Masih di sini ya. Karena nggak bisa pulang ya kan, flightnya nggak ada, kemudian di Malaysia juga harus dikarantin. Di sinilah ya. Ya. Alhamdulillah Ustaz. Ya. Kayaknya pertanyaan saya di skip aja Ustaz, karena tadi kayaknya Ustaz sudah bilang bahwa saya mau bertanya tentang kenapa apa bedanya sukuk dengan bond. Tapi kayaknya karena kata Ustaz tadi sebaiknya dijawab dengan secara lebih lengkap. Jadi pertanyaan saya di skip aja Ustaz, bisa menuju ke pertanyaan berikutnya. Baik, mungkin nanti satu saat kita akan cerita tentang sukuk pula, ya kan? Apa itu sukuk? Karena ini panjang juga ya. Nggak enak saya setengah-setengah kalau neranginnya nanti jadi nggak lengkap ya. Oke. Kita bisa. Iya, karena selama ini kalau kami ditawari surat utang negara, terus kami selalu bilang bahwa ada nggak yang model sukuk gitu, tapi pada dasarnya kita kurang mengerti juga kenapa sukuk bisa halal sementara SUN diragukan kehalalannya. Tapi terima kasih Ustaz, nanti lain kali kita bicarakan lagi. Baik. Oke, terima kasih. Pertanyaan berikutnya dari Pak Awaludin dari Indonesia. Monggo Pak Awal. Oh, ada jamaah kita dari Indonesia juga ya. Nah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak Awal, apa kabar? Ya, terima kasih atas kesempatannya, Ustaz, sama Pak Irsyad. Mungkin karena tema utamanya terkait court ya, pinjaman. Saya ada mungkin beberapa pertanyaan. Misalkan yang pertama ini, Ustaz, kalau ada yang butuh pinjaman dalam rupiah, namun misalkan dalam pinjamnya nominalnya sekian gitu ya. Namun aset kita itu sedikit yang dalam rupiahnya. Adanya dalam misalkan Omani Rial atau yang non rupiah ya, bisa dinar atau US dollar gitu. Nah, kalau kita terus saya dan si peminjam itu boleh, tapi saya nggak punyanya rupiah nih, punyanya Omani Rial. Kalau mau bolehlah pinjamnya dalam Omani Rial gitu. Nah, itu gimana Ustaz ke depannya? Karena kan biasanya ada market risk di situ ya. Oke. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, karena bahasan kita tentang court, sebenarnya rukun court itu apa saja sih Ustaz? Rukun court. Ya, rukun court-nya. Lalu yang ketiga, apabila kita memberi court atau pinjaman, biasanya ke kerabat dekat gitu ya, yang biasanya kita tidak menetapkan jangka waktu kapan harus dibayar. Biasanya, oke nih saya kasih pinjaman, terus dia nanya bayarnya gimana nih? Ya kapan aja, kalau nggak usah dipikirin deh, sok aja dulu, pakai dulu gitu. Itu hukumnya gimana Ustaz? Ya mungkin tiga itu. Terima kasih. Ya, yang pertama tentang rukun qard itu nanti saya cek lagi ya dalam kitab-kitab fikih ya secara spesifiknya. Ya. Tapi biasanya dalam kontrak itu harus ada akidan ya.
harus ada pihak yang pihak yang memberikan pinjaman, pihak yang meminjam, harus ada subject matternya. Subject matternya itu adalah al-malul mithli tadi, uang, emas, kan, perak, ya. Nah, itu subject matternya, ya. Jadi harus ada akidan, kemudian harus ada ijab dan qabul. Ya, ijab dan qabul itu artinya ini saya pinjam, ya kan, kemudian ini saya saya terima pinjamannya. Nah, untuk qard ini berkait dengan pertanyaan yang ketiga tadi, itu memang tidak disyaratkan kapan harus mengembalikannya. Ya, bisa juga disyaratkan kamu harus mengembalikan sebulan, ya, ataupun bisa dibebaskan, itu nggak kenapa. Cuman kalau saatnya disyaratkan sebulan misalkan, kamu harus mengembalikan sebulan, oke, janji. Tiba-tiba sebulan nggak bisa bayar, ya harus rela untuk menangguhkan. Jadi etika ini fanadhiratun ila maisarah. Maka berilah kesempatan mudah untuk dia membayar. Nah, itu dalam Quran gitu. Fanadhiratun ila. Makanya kita harus kasih waktu lagi untuk dia membayar. Ya, nah itu. Nggak boleh kita kenakan bunga misalkan. Tidak boleh. Itu nanti jatuhnya riba. Ya. Nah, cuman kalau qard ini boleh kita meminta rohan, meminta jaminan, itu boleh. Kata misalkan dia pinjam 100 juta. Kita kata kamu harus kembalikan sebulan. Oke, apa jaminannya? Jaminannya misalkan emas. Oke, setelah 1 bulan, kalau dia tidak bayar, maka emasnya itu dengan persetujuan dia kita bisa jual. Ya, kemudian kita bisa mendapatkan uang 100 juta itu dari penjualan emas tadi. Lebihnya harus kita balikan lagi pada dia. Itu boleh dalam qard. Ya, dalam qard itu boleh ada jaminan. Jadi qard ini cukup fleksibel. Ya, bisa ditentukan waktunya tanpa jaminan, bisa juga tidak ditentukan waktunya. Bisa juga ya yang ada waktunya tetapi tidak ada jaminan. Ya, nah, jadi itu sekalian ya antara pertanyaan kedua dengan pertanyaan yang ketiga. Kemudian pertanyaan yang pertama, kalau kita meminjam uang dengan currency yang lain, kemudian ketika kita ingin membayar dengan currency yang lain, maka rate-nya itu adalah berdasarkan kepada rate waktu pembayaran. Ya, jadi rate-nya itu adalah rate waktu pembayaran, bukan waktu pinjaman. Ya, contohnya misalkan begini ya, misalkan 1 Omani Rial berapa sekarang 1 Omani Rial? Berapa? 38.000 biar mudah Ustaz. Oke, 38.000 katalah. Ya, 1 Omani Rial itu 38.000. Hah? Iyalah untuk ini saja kan, untuk contoh saja. Ya, katalah 38.000 ya 1 Omani Rial. Jadi dia pinjam katalah dia pinjam 1.000 Rial. Ya, dia pinjam 1.000 Rial. Jadi kalau dikurskan pada waktu itu kan 38 juta. Ya. Katalah dia di Indonesia. Ya. Dia di Indonesia, kemudian hutangnya 38 juta. Ya, hutangnya 38 juta. Kemudian ketika ingin membayar, dia tidak ada rupiah misalkan, dia ingin membayar dengan Omani Rial. Maka cara bayarnya itu adalah 38 juta dengan kurs Omani Rial pada waktu itu. Kalau kursnya turun, ya berarti dia harus nombok. Kalau kursnya naik, ya berarti dia turun. Ya itu begitu ya. Jadi patokannya itu adalah kalau terjadi hutang piutang dengan currency yang berbeda, ya maka kurs yang akan menentukan adalah kurs ketika dia membayarnya, bukan kurs ketika dia meminjamnya. Ya, seharga nominal yang dibayarkan berdasarkan currency yang dia pinjam itu. Ya, jadi begitu Pak Awal. Ya, bisa dimengerti nggak? Atau ada lagi masih mengganjal? Mungkin biar lebih jelasnya berarti si peminjam itu harus mengembalikan dalam jumlah 1.000 Omani Rial atau 38 juta. Mungkin lebih tepatnya gitu Ustaz.
Saat dipinjamkan dalam uang, ya. Sekarang dia minjamnya dengan rupiah atau pinjamnya dengan, kalau dia pinjamnya rial, kembalikan rial. Kalau dia pinjamnya rupiah, kembalikannya rupiah. Kalau bisa saya pahami dari itu, mungkin setelah kita di Oman, si peminjam ada di Indonesia. Si pemilik uang ini kan ada di Oman dan uangnya nggak dalam bentuk rupiah. Oke, saya pinjamin uang kamu 1.000 Omani Real, hasilnya berapa di Indonesia ya tergantung kurs. Nanti kamu waktu membalikin, nah ini saat membalikan mungkin ya dalam bentuk Omani Real, mungkin 1.000 tetap. 1.000 juga, harus 1.000 juga. Harus 1.000 juga, karena kita mengeluarkan uangnya itu 1.000 rial. Jadi kita harus menerima 1.000 rial juga. Ya. Mungkin gitu Pak Awal, mungkin ya, ada yang perlu diklarifikasi lagi Pak Awal. Jadi begitu prinsipnya. Ya, kurang lebih begitu, Ustaz. Karena bisa jadi si peminjam itu memang butuhnya dalam rupiah. Tapi misalkan kita sebagai yang punya aset pada saat itu, kita punyanya misalkan dinar ya, atau emas gitu, atau logam mulia. Kita juga ingin hedging kan, jaga-jaga biar nilai asetnya nggak turun. Oke, kalau misalkan antum mau, saya pinjamkan misalkan 100 dinar. Walaupun kita tahu penggunaannya dia tuh butuhnya dalam rupiah gitu, karena dia akan convert dinar itu ke rupiah, dia akan pakai untuk keperluannya. Nah, tapi ada risiko pasar kan di situ. Misalkan setelah setahun, loh kok kalau misalkan dibelikan dinar lagi, jadi nilai rupiahnya 120% dari sebelumnya gitu. Nah, apakah ini biasa atau gimana sih? Tadi begitu Ustaz maksudnya. Iya, saya rasa tadi jelas. Kalau kita misalkan mengeluarkan dalam dinar, maka kita berhak menerima dinar yang sama. Tadi cuman kasusnya itu kalau kita ingin menerima kita ingin menerima dalam bentuk currency yang berbeda, ya. Kalau kita ingin menerimanya rupiah misalkan, maka nilai 1.000 dinar itu harus dikonversi kepada nilai rupiah yang pada tarikh pembayaran itu, pada tarikh jatuh temponya, begitu. Ini ukuran. Tapi harus dinyatakan di awal, Ustaz ya? Harus nyatakan di awal. Ya harus nggak dinyatakan di awal juga mungkin karena emergency gitu, akhirnya dia nggak bisa bayar, ya kan? Akhirnya dibayar dengan currency yang lain, ya currency lain berdasarkan rate pada waktu itu. Ya, rate spot rate itu ya, berdasarkan kepada spot rate. Ya. Nah, itu maksudnya. Ya, maksud saya waktu meminjamkan harus dinyatakan dan jelas bahwa saya meminjamkan kamu dalam rupiah, tapi sebenarnya dalam bentuk rial. Atau saya mau meminjamkan kamu dalam betul-betul dalam bentuk rupiah. Harus dijelaskan seperti itu nggak, Ustaz? Enggak, pembayarannya itu dalam bentuk apa ya? Sekarang gini, of course, ya bisa jadi ya kita kata saya pinjamkan kamu 100 juta rupiah. Ya sudah, kembalikan 100 juta rupiah, nggak ada isu di situ. Itu dari mana kita 100 juta rupiah itu mau kita tuker rial kita. Kalau itu nggak jadi isu kan. Kan isunya tadi itu antara ketika dia meminjam dan mengembalikan itu dua currency-nya berbeda. Kalau currency-nya masih sama itu tidak akan jadi isu. Jadi kalau currency-nya berbeda di antara currency meminjam dengan currency pembayar. Gimana tuh? Maksud saya begini, Ustaz, kan yang di Indonesia mungkin menerimanya harganya sama 100 juta. Tetapi ketika kita tidak menyatakan bahwa kami sebenarnya meminjamkan kamu dalam bentuk rial, hanya saja kami uangkan kami cairkan, kami transfernya dalam bentuk rupiah. Artinya dia tidak tahu bahwa kita meminjamkan dalam bentuk rial. Ya berhak kita malnya rupiah. Dari awal nggak? Jadi kami ketika kalian bayar, ketika kamu bayar, tolong dalam bentuk rial juga. Nah, kalau dia ingin bayar dalam bentuk rial juga, ya kan? Itu harus dinyatakan rialnya berapa. Ya, jadi bukan 100 juta rupiah. Kalau ingin bayarnya rial, maka harus dinyatakan rialnya berapa. Yang berapa rial 100 juta rupiah pada waktu itu. Sebaiknya dinyatakan dari awal. Ya, harus dinyatakan dari awal. Ya. Kalau saatnya tidak dinyatakan, maka yang menjadi ketentuan itu adalah ketika tarikh pembayaran itu, ya, kurs spot pada waktu itu, ya, spot rate pada waktu itu.
kalau tidak terjadi perjanjian. Tapi kalau ada perjanjian itu lebih bagus. Ya. Oke, semoga jelas untuk pertanyaan ini. Berikutnya pertanyaan keempat dari Pak Freddy. Silakan Pak Freddy. Assalamualaikum Ustadz. Terima kasih atas penjelasannya. Sangat mencerahkan. Pertanyaannya simpel Pak Ustadz. Ketika kita nabung di bank, itu akadnya seperti apa Ustadz? Misalnya akadnya itu utang, lalu manfaat yang didapat seperti kartu debit itu bagaimana hukumnya? Apakah termasuk riba atau tidak Ustadz? Demikian. Terima kasih Ustadz. Jadi kalau kita nabung di bank itu, secara umumnya ada dua akad. Ya, ada dua akad. Satu akad tabungan, satu akad investasi. Ya, kalau akad tabungan itu seperti kita menitipkan uang kita pada bank, itu akad amanah namanya, akad wadiah. Ya, bank kita tidak berhak mendapat apa-apa dari bank. Ya, kita tidak mendapat hak seperti kita nyimpen duit pada orang gitu. Nih saya simpen duit, tolong pegang duit saya ya. Dan saya mau keluar negeri ya, nanti saya datang duit itu saya minta lagi. Sekedar itu saja. Jadi duit itu bisa digunakan. Kita izinkan dia menggunakan duit kita. Ya, asalkan waktu kita pulang, ketika kita minta lagi duit itu ada. Nah, akad ini kalau kita di bank itu namanya akad wadiah, ya, ataupun akad amanah. Jadi kita tidak berhak mendapat apa-apa dari keuntungan bank. Ya, semata-mata kemudahan tadi menggunakan ATM, kalau kita ada ATM ataupun debit card-nya untuk jual beli itu bisa, ya, berkurang nanti duit kita. Ya, tinggal kalau bank dapat untung dia tidak apa. Walaupun kadang-kadang bank memberi hibah pada kita, kadang-kadang itu tidak wajib bagi bank untuk memberi hibah. Ya, nah itu tidak wajib. Kalau bank ingin memberi, bank silakan beri. Kalau tidak juga duit kita itu adalah simpanan kita. Itu satu jenis tabungan di bank. Yang kedua, tabungan itu bersifat investasi. Nah ini biasanya akadnya itu adalah akad mudharabah. Jadi kita sebagai robbul mal dan bank itu sebagai mudharib. Ya, jadi duit kita itu istilahnya kita bisniskan, kita investkan kepada bank. Bank akan menggunakan uang itu untuk investasi dan di situ nanti ada perjanjian bagi hasilnya, ya, ada perjanjian keuntungan. Kalau untung misalkan berapa persen untuk bank, berapa persen untuk kita. Nah kalau rugi kita yang akan menanggung robbul mal. Jadi itu tertakluk kepada syarat-syarat mudharabah. Ya, tertakluk syarat-syarat mudharabah. Jadi ada dua secara umumnya ya. Secara umumnya itu ada dua. Ada yang tadi itu tabungan, yang wadiah ataupun amanah, yang kita tidak ada untung apa-apa dan tidak ada rugi apa-apa ya. Yang kedua adalah mudharabah, yang kita bisa dapat untung dan kita juga bisa rugi saatnya bank itu mengalami kerugian karena kita partner ketika itu, kita sharing. Ya, jadi begitu Pak Freddy ya secara ringkasnya. Ya, terima kasih jazakallahu khairan Pak Ustadz. Pertanyaan terakhir Ustadz dari Pak Dani dari Abu Dhabi. Semoga masih sempat waktunya. Tafadhol Pak Dani. Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Dani? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah. Kirim salam sama teman-teman di Abu Dhabi ya. Insya Allah. Ini belum sempat ngumpul-ngumpul juga, jadi belum tahu kapan ketemu kawan-kawan. Insya Allah. Baik, tadi saya ikuti presentasi dari Ustadz. Jual beli uang pada prinsipnya tidak dibenarkan gitu ya. Dengan adanya imbalan yang menjurus ke riba gitu. Tapi mungkin belakangan ini orang walaupun syariah hanya merubah nama aja dari tadinya bunga menjadi seperti bagi hasil gitu. Yang mungkin secara presentasi atau jumlah mirip-mirip lah dibuatnya gitu. Nah, itu gimana menurut Ustadz? Apakah dengan berbedanya konteks atau terminologi sudah bisa berbeda dari segi akhirat
atau bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kalau jual belinya seperti currency, Ustadz? Kita dapat gaji money real atau dirham, tapi kita oportunis. Begitu harga currency tinggi, rupiahnya tinggi, kita tukar. Jadi ada niat untuk mengambil keuntungan dari perbedaan currency. Apakah itu termasuk jual beli uang atau berbeda? Itu aja Ustadz, terima kasih. Ya. Baik, mungkin saya jawab dari persoalan nomor 2 dulu ya. Karena kita tahu nilai uang ini dia naik turun, selagi kita memenuhi syarat-syarat jual beli uang yang sebagai baik usorof, ya maka dibolehkan. Ya, maka dibolehkan. Nah, apa itu syarat-syarat baik usorof? Yang pertama dia kontan, belinya itu harus kontan, tidak boleh ngutang, tidak boleh kredit, tidak boleh cicilan. Ya, katalah misalkan sekarang duit apa misalkan India misalkan ya, India Rupee misalkan ya, India Rupee misalkan sekarang lagi murah nih ya, so kita beli India Rupee, kita pergi ke money changer, kita beli India Rupee ya, berapa misal 1 juta Indian Rupee misalkan kita beli, kita simpan ya kan, begitu naik kita jual lagi, boleh nggak? Boleh saja. Ini adalah salah satu bentuk investasi ya, asalkan kontan. Ya kan? Nah, ini dibolehkan. Ya, ini sama dengan kita membeli emas juga sebenarnya. Ya, asalkan jual beli itu memenuhi syaratnya boleh. Ya. Nah, yang tidak boleh ini kalau kita main currency trading ya dengan menggunakan platform. Nah, ini juga nanti bisa saya ceritakan juga nih. Kalau mau nanti detailnya kan, platform itu di mana, persoalan-persoalan isu-isu syariahnya itu di mana ya. Karena di situ banyak isu kan, ada leverage, ada macam-macam lah ya. Nah, ini beda ya antara kita terlibat dengan currency trading yang menggunakan platform online dengan kita membeli mata uang secara langsung, itu berbeda. Ya. Nah, yang diboleh itu boleh aja kita beli Indian Rupee, ya, kita beli apa misalkan ya untuk portfolio kita gitu kan. Nah, boleh saja, nggak ada masalah. Kita beli dolar misalkan ya, kita beli dolar sekarang, kita simpen dolar itu, ya. Nah, apabila kita ke Indonesia, kita belinya, kita simpennya di rekening tidak dalam bentuk fisik, masih nggak apa-apa ya Ustaz? Boleh, ada rekening khusus kan, rekening dolar. Ya, kalau memang kita buka rekening dolar dengan bank itu boleh saja, nggak ada masalah. Baik, terima kasih Ustaz. Ya. Nah, kemudian pertanyaan yang pertama itu, ini harus ada contohnya ya. Jadi Pak Dhani tadi memberikan contoh umum ya. Nah, ini kalau ada contohnya itu saya akan bisa jelaskan ini genuine syariah ataupun ini fake, ini hilah ataupun sekedar nama saja. Ya. Jadi Pak Dhani tadi nggak memberikan contoh spesifik, masih lagi umum bagi saya ya. Jadi itu susah kita memberikan hukum yang seperti itu. Memang ada yang real, ada yang genuine, tetapi ada juga yang cuma nama aja, itu memang ada. Ya. Jadi kita harus contoh yang mana yang Pak Dhani maksudkan ini. Ya. Jadi itu saja jawaban saya sementara ini. Ya memang saya belum ada pengalaman langsung, cuman ini kan berdasarkan dengar saja kan? Iya, dengar saja, ya kan. Tapi memang ada yang genuine, ada yang fake, ya. Nah, kita harus betul-betul tahu ini mana yang genuine dan mana yang tidak genuine. Ya. Jadi harus ditelaah satu persatu gitu, Ustaz ya. Betul, case by case, contoh ya, contoh per contoh. Baru saya akan bisa menentukan ini genuine, ini betul, ya ini tidak betul. Ya, tapi tadi itu seperti pertanyaan Pak Budi tadi di awal, kalau itu produknya sudah dinyatakan boleh oleh Dewan Syariah Nasional, itu biasanya hal itu sudah dilihat dari berbagai aspeknya. Ya, sehingga kita sebagai orang awam kita bisa rely on that. Ya. Walaupun nanti terjadi perbedaan di kalangan para ulama, di kalangan para sarjana mungkin masih ada terjadi perbedaan. Ya, saya tertarik menanyakan ini karena beberapa bulan terakhir kan sering kawan-kawan diskusi tentang untuk buka bisnis gitu ya.
Ya. Namun kan ada beberapa dari narasumber itu ya, kalau misalnya uangnya masih kurang kita bisa pinjam. Kalau takut ke bank konvensional, ke bank syariah lah biar islami. Hampir sama itu istilahnya, cuman beda satu bunga, satu bagi hasil dan sebagainya gitu. Mungkin dari situ men-trigger apakah bisa gitu dengan disamakan atau memang karena berbeda istilah jadi sudah oke gitu untuk kita. Iya. Ada yang memang cuma istilah doang, tapi memang ada yang bukan hanya sekedar istilah. Memang konsepnya berbeda. Ya kan? Baik. Ya. Baik, makasih Ustadz. Ya, sama-sama. Jazakumullah khairan Ustaz atas ilmu yang di-sharing hari ini. Semoga semua ilmu yang kita peroleh bermanfaat di dunia wal akhirah dan bisa kita amalkan. Mengingat waktunya hampir maghrib, tafadhol Ustaz untuk menutup kajian kali ini dengan doa. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Marilah sama-sama kita akhiri pertemuan kita dengan membaca Al-Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم انا نسالك سلامه في الدين وعافيه في الجسد وزياده في العلم وبركه في الرزق وتوبه قبل الموت ورحمه عند الموت ومغفره بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاه من النار والعفو عند الحساب اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها السلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Jazakumullah khairan Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Ya, insyaallah kita ya. Baik ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, Afwan, presentasinya boleh di-share Ustaz? Nanti